Ada, Pak. Ya rata-rata tokoh tokoh pimpinan partai. Misalnya kalau saya lihat yang ramai dibicarakan orang juga, Pak Samsul Aulia Rahman itu Ketua DPC PKB. Kemudian juga Pak yang sekarang menjabat Ketua Dewan, Pak Taufik Nur Hidayat, kebetulan beliau Ketua DPC PDIP, yang memang pemenang pemilu saat ini di Cilacap. Kemudian juga ada dari Golkar, misalnya Bu Teti Rohatiningsih, ya, yang terpilih menjadi DPR RI. Nah, kalau yang lain sih saya lihat banyak juga, tapi mungkin arahnya ke calon calon wakil bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di Kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau pelaksanaan pilkada serentak di kabupaten kota maupun di tingkat provinsi, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Cilacap periode Ya, 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh di Kabupaten Cilacap, yaitu Bapak Awaludin Muuri, APMM. Beliau saat ini adalah pejabat Bupati Cilacap. Apa kabar Pak ya. Awaludin? Alhamdulillah sehat, baik Bapak. Iya, ternyata Pak Awaludin ini lahir di Muna, Sulawesi Tenggara, 31 Juli 1975. Menyelesaikan pendidikan di IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, kemudian menyandang gelar S2 dari Prodi Magister Manajemen, dan memulai karir PNS di Kabupaten Cilacap. Ya, nanti biar diceritakan sendiri, kelihatannya nggak pernah keluar dari Kabupaten Cilacap, Ya, terakhir menjadi Sekda, dan saat ini menjadi PJ Bupati Cilacap. Nah, ya, monggo Pak Awaludin ya. melengkapi cerita mulai berkarir dan sampai saat ini menjadi PJ Bupati Cilacap. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Bambang Sadono atas kesempatan bagi kami untuk menyampaikan terkait dengan kami dan Cilacap. Ya, jadi kami sampai di Cilacap melihat tadi kelahiran yang cukup jauh di Sulawesi Tenggara. Saya memang lahir di sana, orang tua asli sana, dan begitu tamat SMP saya merantau di Bogor. Jadi ikut paman di Bogor, SMA di Bogor, di SMA 1 Bogor, mencoba untuk daftar di, dulu masih STPDN, belum IPDN, STPDN, dengan asal pendaftaran Jawa Barat. Ya, alhamdulillah lulus dan melakukan pendidikan di STPDN Jatinangor selama 4 tahun. Itu D4 yang tahun kedua, ya. Setelah itu tahun 98, STPDN itu lulusannya disebar ke seluruh Nusantara. Ya, kami mendapat penugasan sesuai dengan SK di Cilacap, Jawa Tengah. Ya, semenjak itu berkarir di Cilacap, mulai dari di bagian kepegawaian, kemudian di bagian pemerintahan desa selama 1 tahun, dan menjabat pertama di Mantri Polisi Pamung Praja, Kecamatan Cimanggu.
Dan dari mantri polisi di Cimanggu ini alhamdulillah dapat istri orang Cimanggu, asli Cimanggu. Sampai sekarang saya mempunyai 2 anak laki-laki semua, satu sudah kuliah di Universitas Telkom Bandung, satu di pesantren di Yogyakarta. Dari karir naik terus, semua jabatan di kecamatan sudah dirasakan, termasuk 3 kali menjadi camat, ya. Kasih Sekcam 3 camat dan naik ke kabupaten jadi kabak, 3 kabak, kemudian juga pernah menjadi kepala Sekpimda, sekretaris pimpinan daerah, dan pernah juga menjadi wakil direktur RSUD Cilacap, ya. Setelah itu pengalaman di CPT atau eselon 2 pertama kami di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, kemudian pindah di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu 1 Pintu, dan di situ ada kekosongan sekda, kami coba mendaftar, alhamdulillah masuk 3 besar dan dipilih oleh Pak Bupati waktu itu, Pak Tato Soeharto Pamuji, menjadi sekda sampai sekarang. Dan Pak Tato, masa pemerintahan Pak Tato Samsul berakhir di 2022 bulan November. Nah, pada saat itu kami memang sempat diusulkan juga menjadi PJ. Salah satu yang diusulkan dari DPRD Kabupaten, kemudian ada usulan dari Pak Gubernur, Pak Ganjar waktu itu, dan pusat. Nah, yang terpilih Bu Yunita Dia Sumenar, Kepala Dinkes, menjadi PJ selama 1 tahun. Nah, tahun berikutnya diadakan pergantian lagi dan alhamdulillah kami dipilih oleh pusat, karena kami tidak diusulkan malah oleh DPRD, ya malah diusulkan oleh pusat. Dan alhamdulillah kami menjabat ini semenjak 21 November 2023 sampai sekarang. Gitu Bapak perjalanan singkatnya. Iya, yang luar biasa ini Pak Waludin nggak pernah pindah-pindah dari Cilacap sejak Cilacap terus. berkarir sampai Ya, sekarang. ya. Nah, apa saja pengalaman-pengalaman menarik dalam karir sepanjang itu di Cilacap, Pak? Ya, pengalaman yang paling menarik di Cilacap ini, saya kan kebetulan dari luar Pulau Jawa lah ya. Mencoba pertama bertugas di Cilacap. Cilacap kan ngapak. Ya, belajar ngapak, tapi setahun udah pindah lagi ke Cimanggu. Nah, uniknya di Cilacap ini ada 2 budaya, 2 bahasa. Jadi ada di wilayah barat rata-rata bahasa sehari-harinya Sunda. Nah, ini lagi belajar ngapak, pindah ke ini belajar Sunda lagi sehingga perlu penyesuaian. Jadi uniknya Cilacap memang merupakan wilayah paling luas dengan geografis yang luar biasa, naik turun di kecamatan, ya. Kita ke wilayah-wilayah desa. Kalau di kecamatan itu memang dulu paling asik itu jatuh bangun, Pak. Jalannya masih tanah, ya. Naik motor itu sering jatuh bangun ini. Tentunya menjadikan ya pelajaran bagi kita bahwa walaupun medan yang sulit, ya tingkat budaya yang berbeda-beda tetap semangat, dan ini menjadikan modal kita sampai menduduki jabatan saat ini, Bapak. Nah, Bapak sekarang menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Cilacap. Nah, Betul, Pak. sekarang meneruskan apa, Pak, program-program yang sekarang Bapak laksanakan? Ya, setelah menjadi PJ kami membuat 10 program prioritas PJ Bupati Cilacap. 10 program itu yang pertama penataan SDM dan organisasi, kemudian yang kedua digitalisasi pelayanan publik, yang ketiga mensukseskan pemilu dan pemilu kada di 2024, yang keempat itu penanganan kemiskinan dan stunting, yang kelima penanganan inflasi dan ketersediaan pangan, yang keenam peningkatan PAD, yang ketujuh peningkatan pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang kedelapan peningkatan investasi, yang kesembilan menggunakan produk-produk dalam negeri,
Yang ke-10 peningkatan infrastruktur sampai tingkat desa. Jadi yang menjadi permasalahan utama di Cilacap saat ini adalah infrastruktur jalan. Menurut survei kami di medsos ya, banyak yang menjadi kritikan, saran, masukan kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah terkait dengan jalan memang banyak yang rusak. Kita memang kurang lebih 25% jalan, khususnya jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kami itu rusak. Ya belum lagi jalan desa. Nah, kemudian permasalahan kemiskinan, ya. Di Cilacap masih ada 37 desa miskin ekstrim. Sehingga ini perlu kita hadapi dan termasuk juga di bidang kesehatan penanganan stunting. Ya, kita yang masih tinggi untuk penanganan eh, stunting ini. Termasuk bagaimana masalah pengembangan wisata yang memang di Cilacap banyak potensi alam wisata, namun sebagian besar adalah dikelola oleh kementerian atau pusat. Ya, misalkan yang menjadi ikon Cilacap, Teluk Penyu THR itu kewenangan Angkatan Darat. Nusa Kambangan kewenangan Menkumham, termasuk di dalamnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jadi sehingga Cilacap tidak punya Pemda, tidak punya potensi untuk mengolah pariwisata. Ini menjadi tantangan-tantangan kita ke depan, Pak. Sekarang ada proses menyeluruh Pak ya, karena pilkada serentak di mana-mana mempersiapkan pemilihan kepala daerah. Nah di Cilacap Ya, ini termasuk nama Pak Awaludin yang disebut-sebut sebagai salah seorang kandidat yang potensial. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? iya, terima kasih. Memang akhir-akhir ini setelah menjadi PJ kami banyak disebut dan menjadi salah satu kandidat yang sering di medsos dan sebagainya. Intinya kami tetap berjalan melaksanakan tugas ya karena selaku ASN ya mengalir dulu dan kami nanti akan melihat perkembangan karena sekarang sudah banyak dari tokoh-tokoh masyarakat, Pak Kiai yang menyarankan, mendorong kami untuk maju. Nanti kami akan melihat perkembangan dan aturan-aturan yang ada di Kemendagri karena kami selaku PJ juga selaku ASN yang tentunya dituntut netralitas ini ASN ini. Intinya nanti kalau masyarakat mendorong, kami akan mencoba apabila ada partai-partai politik nanti yang membuka pendaftaran atau mencalonkan. Eh, Sampai saat ini sudah ada partai politik yang mulai berkomunikasi atau bahkan mulai menyatakan akan mendukung kepada Bapak. Bagaimana? Ya, ada beberapa partai memang yang mendekati kami, khususnya pimpinan-pimpinan atau partai. Ya, kami menyambut baik diskusi dan sambil melihat perkembangan. Karena saya lihat juga partai-partai itu tidak saja mengajak atau berdiskusi dengan satu calon, tapi mungkin atau bakal calon, tapi juga dengan yang lain. Oleh karena itu kami melihat perkembangan, kita jalin komunikasinya terus sampai nanti mungkin proses pendaftaran nanti di bulan Agustus. Di samping Pak Awaludin apa ada juga tanda-tanda tokoh-tokoh masyarakat yang mulai akan mencalonkan diri atau mungkin dicalonkan atau didukung dan sebagainya, Pak? Ada, Pak. Ya, rata-rata tokoh pimpinan partai. Misalnya kalau saya lihat yang ramai dibicarakan orang juga, Pak Samsul Aulia Rahman itu Ketua DPC PKB. Kemudian juga Pak yang sekarang menjabat Ketua Dewan, Pak Taufik Nur Hidayat, kebetulan beliau Ketua DPC PDIP, yang memang pemenang pemilu saat ini di Cilacap. Kemudian juga ada dari Golkar, misalnya Bu Teti Rohatiningsih, ya, yang terpilih menjadi DPR RI. Nah, kalau yang lain sih saya lihat banyak juga, tapi mungkin arahnya ke calon wakil bupati. Jadi kalau melihat tokoh-tokoh yang mulai bermunculan itu,
kira-kira ada beberapa pasang calon, Pak, ya? Kalau prediksi saya ya 3 calon lah, kayaknya 3. Di Cilacap 3 kalau melihat komposisi partai kursi yang ada sekarang mungkin berarti memungkinkan juga 4, tapi mungkin ya 3 atau bahkan bisa juga terjadi 2 calon, 2 pasang. Kalau sebagai ASN, kalau Bapak mencalonkan diri, itu harus mundur atau tidak, Pak? Harus mundur, pensiun dini sebagai ASN, sebagai PJ Bupati, dan juga sebagai sekdanya. Bapak akan mengambil risiko itu kalau nanti memang benar-benar dicalonkan? Kalau dicalonkan tentunya kami menghitung dulu dengan mungkin juga melakukan survei, ya baik survei yang internal, eksternal kita gabungkan. Kalau memungkinkan kita akan mengambil keputusan itu untuk ingin mengabdi kepada Cilacap sebagai bupati. Apapun resikonya kalau sudah kita hitung, kita putuskan mungkin sholat istikharah dan sebagainya, Pak. Ya, Padahal sebenarnya masih berapa tahun, Pak? Kalau 11 tahun, Pak. Saya 11 tahun kalau tetap di eselon 2 atau JPT. Karena kalau eselon 2 kan 60 tahun, kalau eselon 3 ke bawah kan 58 tahun. Saya sekarang usia 49 tahun. masih lama harus Masih lama. mengambil keputusan mundur itu, Pak, ya. Ya, Luar ya, biasa. siap. Baik, sekarang setelah tadi persiapan mengenai orang-orang, mengenai figur, Bapak sejak awal bahkan mulai berkarir di Cilacap sampai Ya, sekarang, menurut Bapak apa yang sampai sekarang belum bisa dicapai atau kira-kira akan menjadi tugas Bupati 5 tahun yang akan datang, 5 tahun ya, mendatang? ya. Tentunya kita belajar dari masalah atau isu-isu strategis yang ada di Cilacap saat ini, yang menjadi akan kita kejar nanti infrastruktur jalan tadi, Pak. Agar bagaimana jalan-jalan di Kabupaten Cilacap itu kondisi baik, ya, sehingga akan menunjang perekonomian, jalur produksi, pertanian, dan sebagainya. Karena Cilacap juga termasuk penyumbang surplus beras di Jawa Tengah bahkan nasional, sehingga infrastruktur khususnya jalan untuk produksi ini juga harus kita dukung. Itu yang pertama. Kemudian kedua, dalam upaya meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat, termasuk UMKM di dalamnya, ini pariwisata. Pariwisata Cilacap yang luar biasa. Cilacap ini banyak spot-spot wisata yang memang tidak ada di daerah-daerah lain. Misalnya kita punya Pulau Nusa Kambangan. Cilacap punya Segara Anakan yang di sana ada kurang lebih 40 jenis mangrove, ya, yang ada yang sekarang memang apalagi mangrove sekarang akan istilahnya diperjualbelikan terkait dengan ketentuan internasional, ya, sehingga wisata-wisata ini yang harus kita kembangkan lagi dari Cilacap. Kita punya pantai, berbagai jenis pantai-pantai tempat wisata. Kita punya kurang lebih 100 km pantai dari Jetis sampai THR Telpunyi, yang ini semua milik Angkatan Darat akan kita olah, kita koordinasikan, kita kerjasamakan mungkin dengan Angkatan Darat selaku pemiliknya. Dan juga kami ingin menjadikan Cilacap sebagai salah satu kabupaten kreatif, ya, kabupaten kreatif di Indonesia yang nanti akan dilirik, ya, baik itu dari segi UMKM, ya, kemudian pengrajin-pengrajin batik dan lain sebagainya yang ada di Cilacap ini bisa mendunia dengan kabupaten kreatif ini. Tentunya kita harus bekerja sama dengan semua pihak. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah, kita optimalkan yang namanya CSL atau sekarang TJSLP. Karena di Cilacap punya perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina, kemudian ada PLTU, di Cilacap ada 2 PLTU, juga ada
pabrik semen, pabrik dus, dan lain sebagainya, sehingga dari CSR ini bisa mendukung program-program pemerintah daerah yang menjadi skala prioritas yang lahir dari isu-isu strategis yang ada. Gitu, Pak. Iya, baik. Nah, Pak Awaludin ini kan ibarat mobil gitu ya, kalau mau jalan lagi itu nggak perlu pemanasan lagi, artinya sudah Ya, tahu semua persoalan, sudah ya, tahu bagaimana strateginya. Nah, ya. eee, apa saja yang sudah dicapai oleh pejabat-pejabat sebelum ini yang mungkin dinilai baik, yang ke depan perlu tinggal dilanjutkan? Ya, ya, saya mengucapkan apresiasi penghargaan kepada pejabat-pejabat terdahulu ya. Sebelum saya ada Bu Yunita, ini banyak memberikan pelajaran-pelajaran bagi kita yang sudah baik di ini bagaimana mewujudkan birokrasi yang bersih ya. Birokrasi yang bersih. Nah, ini kita lanjutkan. Salah satunya bagaimana agar di Cilacap itu dalam promosi ya, ini benar-benar clear and clean, tidak ada jual beli jabatan dan sebagainya. Ini kita lanjutkan ya. Program Bu Nini yang baik sekali ya. Kita menggunakan talent pool di dalam pengisian SDM. Ini yang paling penting. Karena SDM ini sangat menentukan ya. Kemudian kedua di zamannya Pak Tato Samsul, ini program Bangga Bangun Desa yang juga kami sangat setuju. Bagaimana agar desa-desa di Kabupaten Cilacap ini bisa menjadi desa yang maju, desa yang mandiri. Kita punya 269 desa dengan 15 kelurahan, ini bagaimana maju semua otomatis. Kalau maju mandiri, maka kecamatan juga maju, kabupaten otomatis maju. Apalagi sekarang anggaran-anggaran di desa, ketentuan dari pusat dan juga kebijakan kita di APBD, anggarannya semakin besar. Nah, itu dua terdahulu yang akan kita kembangkan terus. Kalau sektor-sektor ekonomi yang masih potensial yang bisa dikembangkan di Cilacap apa? Yang potensi dikembangkan, kita membuat kawasan industri. Salah satu potensi peluang kenapa di Cilacap ada kawasan industri, karena Cilacap itu punya pelabuhan. Salah satu di jalur selatan Pulau Jawa yang punya pelabuhan milik BUMN. Nah, ini tentunya menjadi lirikan investor karena untuk ekspor atau impor ini lebih gampang. Sehingga kita mengembangkan industri, kawasan-kawasan industri. Kita sudah menyiapkan sekarang ada 82 hektar kawasan industri yang sudah siap. Tinggal ada investor masuk, kita tinggal matangkan. Kemudian kita juga sudah menyiapkan kawasan peruntukan industri. Sehingga para investor yang akan mengembangkan di Cilacap ini bisa kita siapkan lahannya, perizinannya dari segi rencana tata ruang dan tata wilayah juga sangat memungkinkan. Sehingga ini yang perlu kita kembangkan, termasuk bagaimana kita mengaktifkan Bandara Tunggul. Ya, kita punya bandara namun saat ini belum aktif, padahal ini peluang karena di Cilacap itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang punya kantor pusat di Jakarta, punya dinas instansi vertikal yang selalu Jakarta, sehingga ini akan kita kembangkan terus. Dan apalagi kalau rencana pemerintah jalan tol Bandung Cilacap langsung ke Jogja ini bisa terrealisasi dengan cepat. Insya Allah di bidang industri perekonomian di Cilacap akan semakin maju. Luar biasa, Pak. Siap, Terakhir, siap. apa yang Bapak ingin sarankan atau Bapak harapkan dari warga Cilacap di dalam mempersiapkan untuk memilih para calon pemimpinnya yang kira-kira nanti bisa menjawab atau menyelesaikan persoalan-persoalan 5 tahun ke depan? Oke, terima kasih. Kepada warga Cilacap, ya, di dalam menghadapi pemilu, pemilu kada tentunya, pemilihan bupati dan wakil bupati, kami tentunya menyarankan agar
gunakan hak pilihnya dengan baik, benar, memilih pimpinan yang benar-benar adil, jujur, merakyat, yang amanah, yang bisa membawa Cilacap semakin maju dan semakin bercahaya. Jangan terpengaruh dengan politik uang. Di saat ini memang luar biasa, pengalaman kemarin pileg luar biasa. Mudah-mudahan di pilkada ini masyarakat semakin cerdas dalam memilih, Pak. Terima kasih sekali Bapak Awaludin Muri, APMM, pejabat Bupati Cilacap. Banyak Terima sekali kasih, yang sudah Pak. disampaikan, mudah-mudahan ini menambah informasi dan referensi untuk memahami situasi Cilacap dan membantu Amin. masyarakat Cilacap untuk memilih Siap. pemimpinnya. Saya kira terima kasih, sukses Terima kasih, Pak. Pak Awaludin. Ya, Terima kasih sama-sama. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.